warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rincep, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi IPA Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 21001039 21097 dan nomor UKG 201502053670. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan objek siswa kelas 8 dengan materi sistem pencernaan makanan, submateri, jenis-jenis zat makanan dan fungsinya bagi tubuh. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, tolong Genta pimpin doanya. Berdoa mulai. Pada hari ini masuk semua nak? Masuk. Ya, alhamdulillah masuk ya. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita nyanyi dulu lagu wajib ya padamu negeri. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini kalian sudah semangat untuk belajar? Semangat. Ya, kalau sudah semangat, ayo kita tepuk semangat. Tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai. Terima kasih. Kita prepare. Ibu mau memberikan peraturan untuk kita hari ini ya. Hari ini kan ibu suruh kalian bawa HP tapi peraturannya HP-nya tidak boleh digunakan yang lain ya, hanya untuk membuka kuis dalam pelajaran kita. Kemudian kalian harus serius belajar hari ini ya, tidak boleh bermain main. Serius tapi santai ya. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti kalian boleh santai, jangan tegang ya. Mungkin itu saja peraturan kita hari ini. Tolong siapkan HP-nya. HP semua? Sudah. Nah, sekarang kita kuis perintah dulu ya.
hasil kalian. Nanti jika nilainya masih di bawah KKM kita akan menjalani remedial ya, akan dilakukan remedial. Kemudian kelas kalian sudah rapi? Sudah. Tadi sudah piket ya? Sudah. Artinya kita sudah siap untuk belajar hari ini ya. Baiklah, kita lihat gambar di depan. Masih ingatkah kamu dengan sumber energi? Masih. Itu pelajaran kita waktu kelas 7 ya. Apa saja sumber energi? Ya, kita Sayuran, lauk pauk, buah-buahan. ya. Kemudian apa lagi? Matahari. Ya. Kita lihat di sini ya. Sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok ya, nasi ya. Itu adalah sumber energi. Dan sumber energi utama kita adalah matahari. Nah, jadi sumber energi itu diperlukan untuk kita melakukan aktivitas ya. Ini pentingnya energi untuk kita melakukan aktivitas. Kita lihat di sini ada gambar. Ini ada anak yang sedang melihat jam, ya. Kemudian yang ini dia lesu, ya. Kemudian yang ini juga kayaknya lemas badannya, ya kan? Nah, terus yang ini juga ada makanan tapi dia tidak bisa makannya karena ada jam juga. Menunjukkan jam berapa itu? Nah, artinya mereka ini sedang mengalami apa? Puasa. Ya, mereka sedang berpuasa. Mengapa ketika kita berpuasa itu badan kita menjadi lemas? Karena tidak ada energi, Tidak ada energi. Tidak ada apa lagi, Cerin? protein. Ya, tidak ada protein atau asupan makanan ya. Apa yang diperlukan? Makan ya. Nih, dia butuh makan apa itu? Nasi. Makan nasi. Kemudian apa saja yang bisa memberikan energi untuk manusia? Ya, Anggun. Protein, vitamin, dan lemak. Karbohidrat, protein, vitamin, dan lemak. Ya. Ini ya. Ini adalah nutrisi yang penting yang diperlukan tubuh setiap hari ya. Ada buah-buahan, ada kelapa, ya, ada beras yang nantinya kita makan berupa nasi, ya. Nah, jadi materi kita hari ini kita akan membahas jenis-jenis zat makanan yang fungsinya bagi tubuh kita. Ini ya. Ini gambar apa? Nasi. Ya, ada nasi, ada telur, ya kan? Ada tempe, ya. Artinya ini yang kita akan lihat apa yang jenis-jenis zat apa yang terdapat di sana dan apa fungsinya. Kemudian manfaatnya bagi kita, ya. Kita tahu nilai kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Kemudian manfaatnya kita tahu jenis-jenis zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Kemudian kita tahu harus hidup sehat dan mencukupi nutrisi yang kita makan. Jadi itulah manfaat kita belajar materi hari ini ya. Dan kalian harus menghasilkan ini, harus tahu ya. Berarti dari kegiatan kita kalian sudah tahu ya kalori yang dibutuhkan kita berapa, kemudian jenis-jenis zatnya apa saja, kemudian
Artinya kalau sudah kita tahu nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita, berarti kita harus penuhi ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis zat-zat makanan yang dibutuhkan manusia. Apa saja jenis-jenis zatnya nanti kita akan ketahui melalui pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian apa fungsi dari jenis-jenis zat tersebut ya kan? Terus kalian menganalisis berapa kebutuhan energi kita sehari-hari ya. Kemudian teknik penilaian yang pertama itu pengetahuan ya, yaitu melalui pretest dan post-test. Tadi kalian sudah pretest, kalian sudah tahu hasilnya ya kan? Itulah enaknya kalau kita menggunakan tip ya, kita sudah tahu berapa jawaban kita. Kemudian keterampilannya nanti kalian presentasikan dan membuat poster ya. Nah, poster itu dilihat perapiannya, isinya dan bagaimana desainnya. Kemudian penilaian sikap, disiplin, kritis dan tanggung jawab. Jadi kalau kalian ketika temannya maju ke depan, kalian bertanggung jawab, itu ada nilainya ya. Kemudian kompetensi dasar kita. Yang pertama, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang indikatornya mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan ya. Kemudian menguraikan fungsinya. Kemudian menganalisis kebutuhan energi yang diperlukan tubuh ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya. Nah ini nama-nama kelompok kemarin udah ibu bagikan. Kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Kemudian kan ibu suruh membawa makanan. Apakah kalian sudah membawa bahan makanannya? Sudah. Ya. Bekal kalian ya. Nah nanti itu bekal kalian itu akan kalian analisis ya. Zat-zat apa yang terdapat di makanan kalian. Perhatikan video berikut ini ya. Nanti kalian cari apa masalah dari video ini. Di sini ada anak yang sedang apa? Makan. Nah, makan apa dia? Nasi. Apakah ada sayurnya tidak? Tidak. Yang ini? Ada. Ada ya. Ada baksonya ya kan? Kira-kira cukup nggak nutrisi yang dia makan? Cukup. Bandingkan dengan anak yang tadi, yang makan ini cukup nggak? Tidak.
gambar berikut. Ini dia sarapan ya kan anak ini sarapan. Kalau kita sarapan sebelum pergi ke sekolah, maka kita akan ceria. Nah, lihat ini ya, ceria anaknya. Kemudian ketika guru memberi tugas, bagaimana? Bisa tidak dia mengerjakan? Bisa. Bandingkan dengan anak ini yang tidak mau sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Apa yang akan terjadi dia di sekolah? Lemas ya. Terus Ngantuk. tuh. Nah, dari video dan gambar tersebut, masalah apa yang bisa kalian angkat menjadi topik atau tema poster kalian? Apa? Ya, silakan, Nufaisa. Bagaimanakah asupan makanan yang saya makan? Apakah sudah memenuhi gizi seimbang? Ya, bagus. Kemudian untuk yang gambar tadi, apa permasalahannya? Kelompok ini, ya. Apa kira-kira permasalahannya? Apakah asupan makanan yang saya sudah makan memenuhi kebutuhan kalori harian? Asupan makanan yang saya makan apakah sudah memenuhi gizi Seimbang. Kedua, apakah asupan makanan saya sudah memenuhi kebutuhan kalori harian ya. Kemudian ini handout-nya ya dan LKPD-nya. Ini handout dan LKPD nanti kalian kerjakan. Kemudian posternya juga kalian buat ya. Silakan buka dulu LKPD-nya. Halaman yang pertama, tujuan kita yaitu mengetahui jenis-jenis zat makanan yang ada pada bekal kalian ya. Kemudian kalian analisis apa saja fungsinya. Terus nanti kalian buat poster ya. Kemudian langkah kerjanya, siapkan bekal makanan yang telah kalian bawa. Ya. Kemudian identifikasilah jenis nutrisi makanan yang ada pada bekal kalian ya. Nutrisi apa saja yang ada di sana. Kemudian tuliskan masing-masing kandungan kalori dari zat makanan tersebut ke dalam tabel yang telah disediakan ya. Setelah kalian melengkapi, lalu kalian jawab pertanyaan. Kemudian jika ada yang kurang paham, boleh kalian tanya. Nah, di sini ada nama, menu, kandungan nutrisinya apa, kemudian berapa jumlah kalorinya ya. Nanti kalian totalkan berapa jumlah kalori yang kalian makan ketika sarapan ini ya. Kalian lihat nanti apakah nilainya sudah tercukupi atau belum. Kemudian kalian jawab pertanyaan. Ada pertanyaan dari sini? Sudah ngerti apa yang mau dikerjakan? Sudah. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanya ya.
mempresentasikan apa nutrisinya ya karbohidrat pokok. Ya, bagaimana anak-anak, sudah selesai tugasnya? Kalau sudah, silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tadi. Di sini ada poster yang berjudul "Ayo lengkapi harimu dengan menu gizi seimbang", yaitu karbohidrat, sayur-sayuran, air mineral, susu, buah-buahan, dan juga lauk hewani. Nama menu nasi goreng: kandungan nutrisi karbohidrat, jumlah energi atau kalori 630. Telur, kandungan nutrisi protein, jumlah energi atau kalori 204. Bakso, kandungan nutrisi protein dan karbohidrat, jumlah energi atau kalori 207. Teh, kandungan nutrisi protein dan karbohidrat, jumlah energi atau kalori 80. Tahu, kandungan nutrisi karbohidrat, serat dan lemak, jumlah energi atau kalori 35. Tempe, kandungan nutrisi lemak sehat, jumlah energi atau kalori 34. Seluruh total jumlah energi atau kalori 1353. Di sini apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Apa fungsi protein dan lemak? Protein fungsinya pembentukan sel-sel baru dalam tubuh, menggali kerja enzim dan hormon kekebalan tubuh. Apakah sudah jelas, Al-Ida? Iya. Silakan ditutup. Dan di sini hasil presentasi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, beri aplaus kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Hidup sehat dengan gizi seimbang. Tempe, tahu, ayam, nasi, daging sapi, sayuran, ikan, dan buah-buahan. Nama menu: digoreng, kandungan nutrisi lemak, jumlah kalori 215. Telur, kandungan nutrisi protein, jumlah kalori 100 gram. Apel, kandungan nutrisi vitamin, jumlah kalori 72. Lebih banyak dikonsumsi oleh tubuh dibanding dengan nutrisi lainnya seperti salah satunya protein. Maka akan beresiko tinggi untuk mengalami sakit jantung dan stroke. 4. Banyak orang yang mengalami kelebihan berat badan akan melakukan diet. Biasanya mereka hanya makan buah dan sayur saja. Ada juga yang menghindari makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, atau mereka akan mengurangi jumlah kalori harian. Itu hasil dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kelompok 2. Ya, jadi itu tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kegiatan kalian ya. Dari analisis kalian bawa itu untuk kelompok 1 berapa jumlah kalorinya? 1353.
1.300. Apakah sudah memenuhi kalori harian? Belum. Kelompok 2? 800. 800. Sudah cukup belum? Belum. Berapa untuk anak SMP usia kalian? 2.000 sampai 3.200 ya, karena untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda-beda ya. Jadi itulah hasil kalian ya. Kemudian ibu lihat posternya sudah bagus, sudah memenuhi kriteria menu makan seimbang ya. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita tadi ya. Apakah sudah tercapai atau belum? Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan manusia. Sudah tercapai? Sudah. Nah, ya kalian sudah tahu ya jenis-jenis zat makanan ya kan? Kemudian fungsi-fungsinya sudah tahu kalian? Sudah. Kemudian yang ketiga, kebutuhan energi sehari-hari. Sudah tahu berapa kebutuhan energi kita sehari-hari? Sudah. Ya. Jadi kita harus memenuhi kalori kita sehari-hari ya. Jangan sampai untuk kalian usia SMP itu kurang dari 2.000 sampai 3.200. Sekarang kita kesimpulan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya, silakan. Bentar. Zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Ya, kemudian ya, Sherin. Fungsi makanan bagi tubuh, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua, pengaturan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan penghasilan energi. Ya. Kemudian Kebutuhan energi rata-rata dibutuhkan oleh seseorang adalah anak-anak 1.000 sampai 2.000 kalori per hari. Anak laki-laki butuh lebih banyak kalori dari anak perempuan. Remaja 1.400 sampai 3.200 kalori per hari. Remaja laki-laki butuh lebih banyak kalori dari remaja perempuan. Laki-laki dewasa 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Perempuan dewasa 1.600 sampai 2.400 kalori per hari. ya, Cukupi nutrisi kalori harianmu dengan menu makanan yang seimbang. Diet yang ketat dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti menyebabkan lemahnya sistem imun, menyebabkan dehidrasi, memicu masalah jantung, merusak rambut dan kualitas kulit, sembelit, kekurangan energi, dan berat badan yang menurun dengan drastis bahkan kematian. jadi itu kesimpulan kita hari ini ya. Kalian sudah tahu zat-zat, tahu jenis-jenis zat makanan yaitu ini ya, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Dari sini ada yang mau ditanya? Tidak? Kemudian ini ya, kita harus mencukupi nutrisi kita ya. Jangan sampai kita itu diet ya kan? Kalau kita diet, maka ini yang akan terjadi ya. Yang akan terjadi orang kebanyakan diet ketat ya, sehingga sistem imunnya melemah. Kemudian bisa juga terjadi dehidrasi ya. Kemudian bisa memicu masalah jantung, merusak rambut, dan kualitas kulit ya. Bisa juga terkena sembelit ya, terkena sembelit. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan pola hidup sehat dan makan makanan yang teratur ya, makanan yang seimbang ya, nutrisinya tercukupi ya.
Silakan anak-anak perhatikan ke depan ya. Kita lakukan penguatan sistem pencernaan makanan, nutrisi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Ini tadi fungsi-fungsinya sebagai sumber energi ya kan. Kemudian sebagai pembangun tubuh, sebagai pelindung metabolisme tubuh ya. Kemudian kita lihat karbohidrat yang pertama merupakan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur karbon ya. Fungsinya ini sebagai sumber energi utama ya. Makanya kalau kita puasa itu makanya kita lemes karena kita tidak ada asupan karbohidrat. Makanya kita itu kalau puasa disuruh makan dulu ya kan ketika sahur ya, energi tersimpan ya. Apa saja karbohidrat? Ini dari kentang, ubi ya, nasi ya. Kemudian yang kedua protein ya. Protein ada hewani dan ada nabati ya. Fungsinya untuk pembentukan sel-sel baru dalam tubuh, mempengaruhi kerja enzim dan hormon, dan juga untuk kekebalan tubuh ya. Protein di sini contohnya ada telur, ada kacang-kacangan ya, ada tahu, ada sayur dan buah ya. Kemudian lemak, sumber energi yang tinggi. Tadi katanya kita tidak boleh makan lemak, tapi tidak boleh yang berlebihan ya kan, karena bisa memicu penyakit jantung ya. Kalau terlalu berlebih memang tidak bagus. Ini ya contohnya ada lemak nabati dan ada lemak hewani ya. Ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, berarti lemak ini ya. Ada susu, ada telur, ada ikan, ada mentega dan kacang-kacangan. Kemudian mineral, air ya. Air itu jumlahnya sedikit, tapi mineral dapat diperoleh dari daging, sayuran, buahan, susu, dan keju ya. Kemudian vitamin, itu ada vitamin C, ada vitamin D ya, diperoleh dari sayur dan buah. Makanya kita harus makan sayur dan buah ya kan. Kemudian fungsi dari vitamin itu sendiri untuk memperlancar metabolisme tubuh supaya BAB-nya lancar ya. Kita proses kembali ya. Silakan kalian siapkan HP kalian. Cepat ya, itu waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Faisa, posisi bersama. Kalian siapa nomor 1? Faisa ya. Kedua Despa, ketiga Cherry. Beri tes tadi nama itu juga ya. Yang lain harus mengejar lagi, kemudian belajar lagi. Nanti yang belum tuntas akan dilakukan remedia ya. Kita refleksi dulu ya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Disiplin kreatif dalam desain poster dan tanggung jawab. Ya, kalian bisa berpikir kritis ya dan bisa kreatif tadi membuat poster ya kan. Kemudian bertanggung jawab ya. Semua kelompok yang ibu lihat tadi sudah saling bekerja sama dalam mengerjakannya. Itu nanti tentunya dapat poin plus dari ibu ya. Kemudian yang ketiga, apa kesulitan yang kalian temui selama belajar hari ini dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Tidak ada, karena hari ini belajarnya sangat menyenangkan.
Ya, tidak ada. Alhamdulillah jika tidak ada kesulitan yang kalian temui ya, karena happy berarti kalian ya. Iya, ya. Kegiatannya juga menyenangkan. Kemudian ini tugas minggu depan ya. Kalian pelajari mengenai mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Kemudian kelompoknya ini, kemudian masing-masing kelompok bawa nasi 2 sendok, betadin dan sendok 4 buah, serta air keran 1 botol, air panas 1 botol. Ada yang kurang jelas dari tugas minggu kita minggu depan? Tidak. Ada. Catat ya. Kalau tidak, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.